Saudara-saudara, kita akan mempelajari tentang kitab Lukas tentang perumpamaan hal anak yang hilang. Ini sebuah cerita yang sudah kita sering dengar sedari kecil tentang seorang anak bungsu yang minta hak warisnya kepada orang tuanya, lantas dia pergi meninggalkan ayahnya dan di tempat yang jauh dia menghamburkan uang itu sampai akhirnya dia jatuh miskin dan akhirnya dia harus hidup di kandang babi, ternak babi untuk bekerja agar bisa makan. Pada saat itu ada dorongan dia untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan di sana ternyata sungguh sangat mengesankan bagaimana sambutan dari bapaknya, ayah dari anak bungsu yang sudah tidak punya apa-apa itu, padahal harta warisnya sudah diberikan semua kepadanya. Ayah itu menyambut dia dengan pelukan hangat dan kegembiraan yang luar biasa karena anak yang hilang sudah kembali. Berbeda dengan ayah yang menyambut demikian, kakak sulungnya, kakak laki-lakinya itu berkata dengan kemarahan dan iri hati. Bagaimana mungkin ayah mau menerima anak yang durhaka ini kembali? Bukankah dia sudah mendapatkan semua warisnya? Lantas mengapa harus dikasih lagi dengan menerima dia di sini? Nah, disinilah jawaban ayah. Itu sungguh bijaksana. Anakku, engkau sudah tinggal bersamaku dan merasakan semua kebahagiaan. Sedangkan adikmu sudah kehilangan segalanya. Di sana tidak punya apa-apa. Di sini kembali. Tentu dengan kasih sayang aku menerimanya karena aku mengasihi anakku sebagaimana aku mengasihi kamu sama-sama anakku. Nanti kita akan baca satu demi satu ayat itu di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini. Dan kita tentu mesti mengetahui latar belakang kitab Lukas menuliskan hal ini. Tentu kita juga mengetahui bagaimana dan apakah kitab Lukas itu. Sebagai salah satu dari 4 tulisan yang mengawali Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas ini digolongkan sebagai Injil sinoptik. Itu bercerita sinopsis, cerita pendek tentang kehidupan Tuhan Yesus bersama dengan Injil Matius dan Injil Markus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yahya. Ini 4 Injil yang bersifat sinoptik adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Pemberitaannya sinoptik menceritakan kisah kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini selama 3 tahun, mulai dari umur 30 sampai 33, 31 sampai 33. Di kalangan para ahli Perjanjian Baru, saudara, kitab Lukas ini diyakini ditulis oleh Lukas, Dr. Lukas, sebagai penulis Injil ini. Penyusunannya menggunakan bahan-bahan tulisan yang sama setidaknya dengan yang digunakan dalam Injil Matius dan Markus. Namun setiap koki beda masakan. Hasil dari susunan yang ditulis oleh Lukas, susunannya tidak sama persis dengan Injil Matius dan Markus. Nah, saudara, menurut tradisi, Lukas itu rekan sekerja Rasul Paulus. Jadi Lukas bukan termasuk 12 murid Yesus itu, tetapi dia adalah rekan sekerja Paulus. Berbeda dengan Matius yang merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Perkembangan selanjutnya
pendapat mengenai penulis Injil Lukas ini berbeda-beda, banyak ragam. Berdasarkan kesaksian dari Kanon Muratori, Irenaeus, Clemens dan Alexandria, Origenes dan Tertullianus, mereka berpendapat bahwa penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah orang yang sama yang disebutkan sebagai rekan sekerja Rasul Paulus itu. Nah, pendapat ini muncul dengan melihat bagian pendahuluan pada Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang sama-sama ditujukan kepada Theophilus. Ya, di sini ditulis dalam bahasa Yunani koine seperti yang diterjemahkan sebagai Theophilus. Nah, Kisah Para Rasul sendiri itu kitab kelima dari Perjanjian Baru yang terutama berisi kisah pertama para rasul dalam melanjutkan dan mengabarkan Injil Kerajaan surga, Injil tentang Yesus Kristus. Nah, ada ditemukan beberapa kesamaan bahasa dan ilmu ketuhanan, linguistik dan teologis, sehingga menimbulkan kesan keduanya berasal dari penulis yang sama, yaitu Lukas, penginjil, ya, salah seorang pemimpin umat Kristiani yang dipercaya sebagai penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ini. Namun, dalam Injil Lukas sendiri sebenarnya apa saudara? Tidak dicantumkan nama penulisnya alias anonim. Tempat Injil Lukas ini ditulis pun tidak diketahui dengan pasti.